bahan tanam. Jadi bahan tanam yang kami pakai itu adalah bahan tanam sambungan yang sudah menggunakan batang bawah itu menggunakan Robusta klon BP308. Mungkin sudah tidak asing lagi. Jadi 308 itu dia itu keunggulannya satu, Pak. Dia itu perakarannya sangat lebat. Ya, terus dia itu tahan nematoda. Jadi memang di sini kalau 308 sendiri itu hanya untuk batang bawah, Pak. Tidak buat untuk produksi. Nah, kalau di depan kita karena ini Robusta, jadi ini banyak klon. Karena kita itu harus tahu ya, jadi Arabica sama Robusta itu sebelum kita tanam itu harus tahu dulu ciri-cirinya yang cocok itu apa dulu. Kalau misalkan kalau di dataran rendah kita itu harus memakai Robusta, Pak. Nah, dalam demplot ini itu harus ada beberapa macam. Karena sifat Robusta itu dia itu penyerbukannya silang. Nah, gimana kalau misalkan satu hamparan ini hanya satu klon, itu kurang maksimal. Karena dari sifatnya aja sudah kita pahami. Kalau sudah dia itu penyerbukan silang, otomatis kita itu harus ada beberapa jenis tanaman. Kalau Arabica nggak apa-apa, karena Arabica kan dia sifatnya penyerbukannya sendiri. Jadi meskipun satu hamparan satu varietas itu bisa. Nah, yang ada di depan kita itu ini gini, penaungnya kami menggunakan penaung lamtoro, Pak. Ini adalah lamtoro. Kenapa? Jadi sifatnya penaung itu kita sebelum melakukan penanaman penaung, kita itu harus tahu kriterianya penaung yang bagus untuk tanaman kopi maupun kakao itu kayak apa dulu. Jadi satu ya, untuk sifatnya penaung ini yang harus diketahui oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, dia itu harus mempunyai daun relatif kecil. Satu. Yang kedua, dia percabangannya mudah diatur. Dan yang ketiga, percabangannya harus dalam. Nah, kalau perakaran itu nomor 3 ya. Yang penting kita itu bisa memahami daun relatif kecil itu kayak apa. Terus yang percabangan mudah diatur itu kayak apa. Nah, terus setelah kita tanam di sini itu kita menggunakan jarak 1:1, Pak. Yang di depannya Bapak dan Ibu. Jadi satu ini pohon penaung, satu tanaman kopi. Nah, dengan jarak tanam 2,5 kali 2,5 di sini. Nah, karena di sini kan memang cuacanya agak panas, Bu. Ini aja meskipun pagi, nanti 1 jam aja di sini, maksudnya bukan di ini ya. Kita masuk ke area sini, pasti nanti hawanya itu beda. Jadi memang mungkin Mas Fajar sudah nggak asing lagi. Kadang saya itu keringet-keringetan, Pak. Ya karena panas. Nah, terus 1:1. Nah, perawatan penaung ini kita itu ada istilah itu penaung ini ditokok. Di toko itu dipotong, Pak. Dipotong. Nah, waktunya ditoping atau dipotong itu di awal musim hujan sama akhir musim hujan. Nah, caranya 50% kita topping dulu atau kita tokok. Ini 50%. Nah, setelah ini sudah tumbuh, baru yang sebelah kita topping lagi. Iya, karena apa? Kenapa kok nggak 100% aja, Pak? Nah, sekarang cuaca aja sudah nggak bisa diprediksi, Pak. Ada kemarin teman dari Papua, mungkin Mas Fajar masih ingat. Kalau di tempat kami nggak ada musim kemarau, nggak ada musim hujan, Pak. Semaunya pokoknya kami. Nah, ini kan sulit. Jadi saya di sini tidak menggurui, Pak ya, sama ibu-ibu. Jadi saya di sini hanya bersifat kita sharing. Jadi nanti apa yang mau ditanyakan, monggo. Nah, kita lanjut ya. Setelah penaung kita topping atau kita tokok, baru kita melihat di kondisi tanaman kopinya. Nah, jadi tanaman kopi Robusta ini itu ada macam-macam pemangkasan. Jadi yang ada di depan Bapak ini, mungkin Bapak dan Ibu itu sudah pernah melihat tanaman kopi sebelum di Kampus Likoka ini. Nah, mungkin pastinya beda. Bedanya gini. Biasanya kalau PTP, biasanya kalau petani, itu biasanya kan tanaman kopi ini tinggi, pasti.
Nah, terus produktifnya itu sangat rendah. Nah, memang di tanaman kopi ini itu kita memang harus ada kegiatan yang namanya pemangkasan, Pak. Jadi yang poin utama saran saya itu di pemangkasan, Robusta maupun Arabica. Lah, makanya gini, kalau yang di depan kita ini ada pemangkasan 2 etape. Jadi pemangkasan itu terdiri dari beberapa pemangkasan. Yang pertama adalah pangkas bentuk, yang kedua ada pangkas 2 etape. Nah, yang di depannya kita semua ini jenis pemangkasan 2 etape. Nah, apa sih 2 etape itu? Nah, jadi 2 etape itu sekelompok cabang produktif yang cabangnya itu menghadap ke utara sama ke selatan. Nah, kenapa kok ke utara ke selatan? Kan gitu. Nah, ini kan di sekitaran kita kan sudah bisa, mungkin Ibu sudah bisa menggambarkan ya. Nah, ini kan sudah ada pergombalan etapa pertama, sama yang ke selatan ini etapa yang kedua. Nah, jadi caranya ini ada semua, ada caranya. Jadi ketinggiannya yang ada di sini itu maksimal 160 cm. Tidak boleh lebih. Boleh lebih, tapi saya kembalikan. Penduduk kita, warga kita Indonesia paling tinggi berapa dulu? Kan gitu. Masa Pak kalau 2 meter boleh? Boleh, tidak ada yang melarang. Gitu. Kan gitu toh Pak? Loh, boleh kalau nanti kalau misalkan petani tanya, saya dari Pusikoka katanya Pak Eko begini. Nah, akhirnya jenengan telepon ke direksi, Pak Eko itu memberi informasi kurang ini, Pak. Nah, nanti Pak Eko dipanggil. Nah, jadi boleh 2 meter, tapi saya kembalikan. Kalau misalkan 2 meter, mau cara panen, perawatan, segala macam gimana, Bu? Kan sulit. Nah, mungkin kalau di sini 160 dengan perbandingan yang di sana 2 meter, cara panennya lebih cepat yang 160 pasti. Nah, nanti kesimpulannya memang kalau dari kami, Bu, yang ada di depan-depan kita ini, tanaman ini adalah tanaman kopi Robusta Super dengan metode pemangkasan 2 etape dengan ketinggian maksimal 160 cm. Nah, gimana caranya untuk menentukan supaya itu stabil di 160? Itu memang kami ada perawatan. Jadi, nah, caranya etape ini itu tidak mungkin langsung etape pertama, langsung kedua, langsung jadi, Bu. Jadi tidak. Jadi memang ada beberapa metode yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Misalnya gini. Dan saya Bapak Ibu ya, satu kereta ini dikosongi dulu ya, kopi sama snacknya, karena kita mau jemput peserta yang masih di belakang. Karena ternyata satu kereta masih dipakai. Yang kan, kalau berkenan akan saya sampaikan. Jadi gini, misalkan ini tanaman kopi yang baru tanam, misalkan ini ya. Nah, misalkan ini ketinggiannya sudah melebihi dari 120. Nah, kita potong, Pak. Kita istilah di sini topping, Pak. Pruning. Dipungkel, Mas. Nah, kalau dipungkel ini kan karena ini kan sifatnya masih muda. Nah, kalau topping ini jangan dipungkel pakai, biasanya kan petani itu ambil simpelnya. Tangan. Petik. Nah, masalahnya kalau yang di sini tidak saya anjurkan untuk menggunakan tangan. Kita ada yang istilah di sini itu gunting pangkas ada, Pak. Jadi kita topping. Nah, setelah kita topping itu dibiarkan. Dalam artian dibiarkan, kita proses langsung ke 2 etape. Nah, Mas Kadot mungkin pinjam yang satunya, termasuk guntingnya. Tak salah. Jadi gini, ini tadi sudah sepakat kita topping, ini ya 120. Nah, setelah kita topping, kita itu memelihara 3 cabang produktif, Pak. 3 cabang produktif itu yang dominan tadi kan saya sudah menyampaikan 2 etape itu menghadap ke utara sama selatan. Tapi ini khusus di dataran rendah. Karena yang kita bahas di pagi ini adalah Robusta. Jika nanti di tempatnya jenengan ada yang Arabica, boleh ditanyakan, cuma beda teknisnya saja. Ya. Nah, setelah kita topping, kita pelihara 3 cabang produktif yang paling
atas sampai ke bawah. Hitungannya begini. 1, 2, 3. Jadi ini yang dipelihara. Nah, ketika ini sudah dipelihara, kita langsung melakukan penyunatan, Pak. Bukan cuma, mohon maaf, kaum laki-laki aja yang disunat. Nah, ini kan untuk memperbaiki keturunan. Sama. Nah, setelah kita sunat, ini cara sunatnya gini. Biasanya penyunatan itu 40 cm dari batang utama. Atau 2 jengkal. Kalau saya kan tiap hari memang di kebun, Pak. Jadi untuk bahasa meteran itu kurang. Tapi kan di sini saya kan harus fleksibel. Nah, kalau saya ya 2 jengkal gitu aja. Cuma kalau kita ngikuti materi itu 40 cm itu kita kerutes. Nah, beda lagi dengan ini, Mas. Pakai tangan. Kalau pakai tangan boleh. Karena dia kan sifatnya sangat-sangat mudah. Tiempok. Dikerotes gini ya. Gini. Yang 3 tadi itu kita kerotes. Nah, tujuannya penyunatan atau dikerotes ini itu ada tujuannya tersendiri, Pak. Masa sekarang gini aja gambarannya. Masa 3 cabang yang kita pelihara bisa jadi kayak gini? Bisa. Ini prosesnya sama. Yang kita di depan kita ini kan sudah banyak. Lah, tujuannya disunat itu supaya dia itu tumbuh cabang ganda. Pasti nanti cabangnya ganda. Nah, otomatis kalau keluar cabang ganda, otomatis peluang produksi kopinya semakin banyak, ya kan? Nah, setelah ini ada 2 ganda gini, 2 cabang ganda, 40 cm lagi dipotong lagi. Ini kan sudah 2 nih. Nah, setelah nanti dipotong lagi, kan mana lagi 2. Jadi otomatis akan menjadi 4 atau 6 dan seterusnya. Dalam 1 cabang produktif. Lah kita kan, kenapa Pak kok 3? Kenapa enggak 2? Nah, ini pengalaman saya. Kalau ini tidak ada di materi, Pak. Ini pengalaman saya pribadi. 3 itu ada tujuannya, ada alasan tertentu. Kadang gini, kalau hanya memelihara 2, takutnya namanya kita penaung, angin, hujan kan kita kan nggak tahu, kan iya. Nah, ketika nanti penaung itu roboh ke tanaman kopi, itu pasti nanti yang patah kan pasti cabang yang paling atas, pasti. Nah, ketika ini cabangnya patah, berarti kan kita sudah nggak bisa panen, Pak. Nah, masih ada cadangan 2, aman. Kalau misalkan buat 2, kita nggak punya cadangan, Pak. Tujuannya hanya di situ sebenarnya. Jadi kenapa 3? Alasannya cuma di situ. Ketika nanti ada masalah, ya kita kan nggak tahu ya. Kita kan namanya di kebun, Pak. Mau di rumah aja kadang dirobohi pohon, apalagi di kebun. Nah, jadi gitu. Habis disunat, nanti kan pasti berkembang. Nah, setelah itu kita cabang yang ini, yang berhadapan dengan 3 cabang tadi itu, kita buang. Kita buang. Yang berlawanan. Ini. Berarti nunggu tunas yang ini tumbuh dulu. Jangan. Prosesnya sama, Mas. Jadi sama noping, penyunatan, sama buang ini di waktu bersamaan. Ya. Nah, karena apa? Ini kan yang kita butuhkan adalah cabang produktif yang etapa pertama yang menghadap ke utara. Jadi ya enggak harus ke utara, pas ke utara terus enggak, Pak. Jadi ya kita kan namanya tanaman, kita kan nggak bisa memprediksi. Yang penting itu arah dominan ke utara, kita pelihara. Yang ke selatan, kita buang. Lah, buangnya berapa, Pak? Ya sesuai dengan cabang yang kita pilih tadi. 3. Nah, setelah itu, biarkan mungkin jarak 1 tahun, itu baru nanti kita numbuhkan istilah, kalau materi itu bayonet. Bayonet itu tunas air baru. Nah, cara memotongnya ini, kalau etapa pertama kayak ini benar, Pak. Jadi ini kan kembali lagi ke tanaman besar. Ini etapa pertama, itu yang etapa kedua. Nah, sekarang dari etapa pertama mungkin ada yang ditanyakan, silahkan, bebas. Ini sudah etapa pertama, prosesnya sudah selesai. Berarti pertumbuhan memang nggak imbang dulu tahap pertama ya? Memang tidak imbang, Pak. Tidak imbang. Oke kan? Mungkin ada lagi dari ketiak itu kan tumbuh lagi nggak di bawah yang tadi dipotong kan akan tumbuh. Nah,
Jadi gini, dari sini kan Pak, Ya. bekasnya dipotong kan? Ya. Nah, pasti bukan hanya kopi, semua tanaman ketika habis dipotong, pasti dia itu akan tumbuh tunas baru. Nah, gimana cara ngatasinya? Ya memang kita itu harus ada pemangkasan pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu dari apa aja Pak? Ya dari ini tadi. Ketika ada tunas baru yang tumbuh, itu harus kita buang. Nah, waktu pembuangan jangan sampai telat. Kenapa? Kalau sudah telat, kita pasti menggunakan ini. Kalau kita sudah menggunakan gunting, dia itu akan mempercepat pertumbuhannya tunas-tunas air. Mungkin gitu. Nah, kalau yang masih muda, ini kan kadang ada beberapa yang muda, mungkin itu masih kata. Nah, ini kalau ini kan muda, Pak. Nah, kalau sudah muda kayak gini kan hanya begini kan sudah kelar. Nah, ini yang tepat waktu. Nah, kalau yang terlambat, kita nggak bisa pakai gunakan tangan. Kita pasti menggunakan gunting. Tapi harus rutin dibuang. Jangan sampai ada yang tumbuh. Intinya di situ. Nah itu mulai dari umur berapa? Kalau kita awal tanam itu? Nah, waktu pemangkasan Bu, Iya. 3 tahun Bu. Minimal. Yang penting gini, saya bilang durasi atau umur tanaman, saya nggak berani. Yang jelas ketinggiannya itu minimal 120. 120 dulu. 120 mulai. Iya Bu, kadang setiap tempat kita itu nggak sama. Saya bilang 2 tahun, Iya. kadang ada yang subur 1,5 tahun itu sudah tinggi Bu. Tergantung perawatan. Nah, mungkin ada lagi, monggo ke selatan. Nah, caranya sama Pak. Jadi gini, itu nanti ketika ini sudah produksi, kita pelihara bayonet, pasti nanti kan banyak tumbuhan gini. Mungkin Cakra bisa dipraktekkan. Ini anggap aja ini tunas air baru Pak. Nah, jadi nanti tumbuhnya di sini, jangan dipotong dulu ya. Nah, iya. Arahnya gini aja. Nah, misalkan ini sudah mau berbentuk etapa kedua. Nah, kita kan harus ke selatan nih. Nah, berarti yang cabang yang menutupi etapa pertama harus dipotong. Caranya langsung dipotong aja nggak apa-apa. Nah, cara pemotongannya beda dengan etapa yang pertama. Nah, kalau yang etapa kedua ini motongnya runcing, Pak. Karena apa? Kalau datar seperti ini dominan munculnya tunas air itu banyak. Tapi kan memang kita kan di sini kan membutuhkan tumbuhnya tunas untuk etapa kedua kan. Nah, setelah etapa kedua ini dibikin atau dibuat, kita kan sudah tidak membutuhkan tunas air yang ke atas lagi. Nah, caranya diruncingkan seperti ini. Ini tumbuh cuma sedikit, ya kan? Ini jelas dari sini nggak akan buah, nggak akan tunas nggak ada. Mungkin yang ada di sini. 1, 2. Nah, caranya sama, cuma teknisnya itu yang berbeda. Jadi nanti yang kedua itu etapa yang menghadap ke utara atau nutupi etapa pertama itu dibuat. Sama, cara teknisnya sama. Terus ketinggiannya itu 160. Berarti dari 120 ini Mas, itu kita pelihara ketinggiannya minimal 40 cm. Baru kita topping seperti ini, seperti yang tadi ini. Ya, jadi gini nanti. Jadinya begini. Ya, kalau tanamannya seperti ini. Gitu. Nah, kalau masalah utara selatan itu tadi Ibu sempat tanya. Kalau masalah ketinggian di sana kan di bawah 1000. Nah, berarti kan itu otomatis di area pegunungan, Bu. Iya. Nah, kalau area pegunungan itu beda lagi, nggak apa-apa. Beda lagi. Jangan pakai utara selatan. Nah, kalau sudah pegunungan, mohon maaf, misalkan tanah terasanya ke barat ke timur, boleh. Itu kalau utara selatan gimana cara panennya? Misalkan nih, ini aja wes. Kalau di gunung kan pasti ada terasan. Iya. Kalau misalkan terasanya barat ke timur, masa kita mau membuat etapa ini utara ke selatan? Melihat itu. Jungkel, Mas. Iya. Jungkel. Melihat itu. Sesuaikan. Kita hanya bisa menyesuaikan dengan situasi lokasinya, kondisi kebunnya. Kalau di dataran tinggi biasanya gitu.
kita mengikuti terasan. Nanti yang panennya itu ya katanya mas juto, iso-iso gayung-gayung, kan gitu Mas. Ketinggian tanamannya 160, terasannya 2 meter, selesai.